Oke guys, kali ini kita akan menguji mesin perontok debu yang bisa gulung sendiri ya. Saya ulangi lagi, ini perontok debu yang bisa gulung karpet sendiri. Di sini pengoperasiannya tinggal switch aja ya, ada switch, ada 4. Ini emergency stop, roller, das, sama vakum. Jadi kalau menghidupkan langsung dinyalakan saja. Tapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui SOP untuk penggunaan mesin perontok debu. Kita harus memahami karakter karpet ya. Jadi karpet yang dijual di Indonesia, dipasarkan di Indonesia itu banyak macam. Jadi karakter-karakter karpet yang bisa masuk ke mesin ini itu karpet yang semi kaku ya, seperti ini. Ini semi kaku. Kalau karpet lembek ya, lembek seperti kayak bulu panjang itu ya, karpetnya kayak bulu apa itu namanya? Bulu domba atau bulu apa yang lembut banget dan dia lembek, itu nggak bisa masuk mesin ini. Jadi yang bisa masuk karpet itu yang jenisnya permadani, karpet masjid itu bisa. Yang karakternya dia kaku ya, nggak boleh lembek. Selain itu kita juga harus melihat apa namanya umur karpet. Jadi karpet ini kan beda dengan baju ya. Ini lebih ada campuran-campuran plastik ya, plastik atau semacam nilon. Jadi ketika karpet ini sudah berumur 5 tahun, 6 tahun, itu kalau saya bilang itu getas ya. Jadi kalau kena pemukul dia bisa sobek, bisa robek karpetnya. Jadi sebelum menggunakan mesin ini kita sebaiknya harus tahu karakter karpetnya dan tahu kondisi karpet tersebut. Contoh, ini kita punya karpet sini. Karpet merah di mana, Mas? Karpet merah. Karpet. Nah, ini. Nah, bisa dilihat nih. Ini yang kita maksud karpetnya sudah berumur dan dia sudah getas. Coba nih. Ini saya tarik aja sudah sobek. Nah, ini karpetnya udah berumur. Jadi teman-teman harus tahu karpet ini sehat atau karpet ini apa namanya getas atau sudah berumur ya. Kalau karpetnya sudah berumur atau namanya kalau dilihat sudah rapuh, jangan dimasukkan ke mesin ini. Kita cukup dipukul-pukul saja, digantung karpetnya, dipukul-pukul pakai penebah. Itu nanti debunya bisa keluar, jangan masuk ke mesin ini. Ini khusus untuk karpet yang sehat, artinya karpet yang masih oke, masih bagus dan bukan rapuh ya karpetnya. Dan tidak lembek ya, karpetnya tidak lembek. Nah, untuk pengoperasiannya ada 4 tombol tadi. Di sini ada blower. Blowernya besar sekali ya. Di sini ada filternya, filter udaranya biar tidak keluar. Ini blowernya custom. Terus di sini ada pembuangan ya. Pembuangan debunya, debu yang berat seperti pasir itu di sana. Ini. Nanti dikasih apa namanya ember atau semacamnya ya di situ. Oke, untuk maintenance sebenarnya semua mesin kami itu maintenance pakai grease ya. Jadi grease-grease-nya itu di sini, teman-teman ya. Ini ada bearing, di sini ada bearing, di sini ada bearing, itu juga ada bearing. Itu setiap 3 bulan atau 4 bulan itu dikasih grease. Ini tapi keadaannya sudah kita kasih grease semua. Jadi nggak usah khawatir. Dan di bawah bisa dilihat, di bawah juga ada bearing-bearingnya. Di bawah itu ada bearing-bearingnya, itu kita kasih grease. Dan ini ada olinya, di sini ada oli, itu setiap 1 tahun kita ganti olinya. Oli yang khusus untuk grease. Cara menggantinya di sini ada lubangnya di atasnya. Ini ada lubang kuning, kelihatan enggak? Nah, ini lubangnya ini kita buka, kemudian kita kasih oli di sini. Tapi sebelumnya kita tap dulu olinya, ditap, diganti. Caranya ini kita buka, di sini ada covernya, ini kita buka, ada 1, 2 baut, sama yang di belakang ini ada 2, 3, 4. Jadi cover ini ada 4 baut. Kita buka, kemudian kita lepas, geser ke sini, biar mudah untuk maintenance-nya. Jadi cover ini kita geser, kemudian kita ganti oli, ganti grease, kok ganti grease, apa? Kita tambah grease lagi di semua bearingnya.
itu 3 bulan atau 4 bulan sekali, nggak setiap minggu ya, itu lama waktunya. Oke, langsung kita uji coba. Karpet sudah kita siapkan, ini karpet permadani yang masih sehat ya, kita roller hidupkan. Kita buat, bisa gulung sendiri. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Kita matikan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini pisang gulung sempurna yang di bawah. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ketika kita masuk ke tahapan pencucian. Kita tinggal angkat saja. Ayo kita angkat, Pak Rokim. Kita angkat, kemudian kita cuci ke tahapan cucian. Yuk. Kita sekaligus menguji sikatnya, sikat karpet ya. Oke, kita gelar lagi. Oke, karpetnya. Oke, seperti itu ya untuk pengujian mesin perontok debu. Jadi karpet ketika kita dapat orderan, karpetnya kotor dan kering, ya kotor tapi kering, itu masuk ke perontok debu dulu. Setelah masuk ke perontok debu, kita gelar lagi. Seperti ini kita cuci pakai sikat polisher 2 itu ya. Oke, pengujian untuk perontok debu sudah selesai. Kita akan menguji tahap selanjutnya mesin polisher. Sampai jumpa lagi.